Shalom. Haleluya, saya rindu sekali melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Boleh lambaikan tangan. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Sungguh mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Kalau kita ada di tempat ini, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kau beri kesudahan kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Selalu baru, selalu indah Tuhan Yesus mewarnai hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah lawatan-Mu tercurah atas kami Tuhan. Lawatan-Mu tercurah atas jemaat-Mu pada sore hari ini Tuhan. Ketika jemaat-Mu datang Tuhan, dia tidak sama Tuhan Yesus. Tapi ketika dia pulang Tuhan, dia boleh memperoleh suatu kemenangan Tuhan. Yang sakit boleh disembuhkan, yang terbeban berat boleh Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan Yesus untuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk memuji besarkan nama Tuhan. Bersama-sama kita mau katakan amin. Haleluya.
Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Selamanya Kau baik, selamanya Kau baik Tuhan. Haleluya. Biarlah pengagungan kami hanya kepadamu Tuhan. Biarlah pujian kami hanya kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kebaikanmu. Haleluya, haleluya. Engkau baik Yesus, selamanya Kau baik dalam hidup kami. Selamanya kasih setiamu nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagimu Tuhan, mari jemaat Tuhan siap memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama kita mau katakan amin, haleluya. Saya rindu sekali kita berjabat tangan sebanyak mungkin ya. Kita berikan jabat tangan dan senyum teman kita. Kita berkatakan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersuka cita sebab Dia terbaik dalam hidup kita.
Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Katakan hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, berjalan dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, berjalan dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam bersuka. Haleluya. Puji nama Tuhan. Masih siap memuji nama Tuhan? Amin. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuatkan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Katakan terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan, Ajarkan penuh keagungan. Hati-hati kami yang ada. kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang mengajukan khusus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan untuk Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuatkan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang mengajukan khusus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan untuk Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja. Amin Tuhan. Atas dunia,
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu bisa memberikan waktu kita bersatu di sejenak. Apa yang menjadi kerinduanmu saat ini? Apa yang menjadi pokok doamu pada saat ini? Mari kau nyatakan, sebab Dialah pemilik kehidupan kita yang sejati. Haleluya Tuhan. Sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Kelemahanku, Sempurna kuasa-Mu Tuhan. hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang memelihara, yang kehidupan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pedang hidupku, yang bukan jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, yang memelihara,
berkumpul di tempat ini Tuhan. Biarlah lagu yang baru saja terakhir kami nyanyikan Tuhan menjadi pernyataan iman kami. Tuhan, kami mengakui bahwa Engkau berdaulat atas kami, bahwa Engkau berkuasa atas kami, atas dunia ini Tuhan. Tidak tertandingi kuasa-Mu ya Tuhan. Nah, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Biar kami boleh mendapatkan kuasa-Mu Tuhan di tempat ini. Kami boleh mengalami perubahan Tuhan. Semakin mengenal Engkau, semakin berani menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh Engkau pakai menjadi berkat dimanapun Kau menempatkan kami Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Beri kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu. Thank you singan bro. Shalom Bapak Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Dahsyat ya, luar biasa ya. Ya, langsung ya. Hari ini izinkan saya untuk sharing mengenai warisan iman. Ya. Latar belakang hari ini saya membawakan tema ini adalah beberapa bulan lalu dunia maya, dunia sosial media itu dibombardir oleh pertanyaan ini. Ya, mungkin Bapak Ibu, saya yakin semua tahu. Pertanyaannya adalah penyaliban Yesus, rencana Bapa atau iblis? Saya pikir ini pertanyaan yang simpel aja sebenarnya. Tapi ternyata banyak hamba-hamba Tuhan, bahkan yang saya bilang kelasnya ini sudah sangat senior, sangat mumpuni, sangat mengerti, mereka meresponi hal ini. Banyak sekali nama-nama besar meresponi hal ini. Hal ini membuat saya berpikir, sebenarnya buat orang Kristen, ketika kita mendapat pertanyaan seperti ini, penyaliban Yesus rencana Bapa atau iblis? Normal, wajar, kita spontan. Pasti rencana Tuhan, pasti rencana Bapa. Nggak usah diperdebatkan lagi. Pertanyaannya ketika ada pertanyaan lanjutan, apakah Bapak Ibu bisa membuktikan bahwa ini adalah benar-benar rencana Bapa, bukan rencana iblis? Apakah Bapak Ibu pegang ayatnya? Ada dasarnya. Saya rasa kita sebagai orang Kristen ini sudah harus mulai kritis. Karena beberapa waktu lalu saya dengar ternyata banyak orang beragama itu cuma ikut-ikutan. Gak ngerti kenapa dia ada di agama ini, di agama itu, dia cuma ikut-ikutan aja. Latah. Nah, pertanyaan ini sebenarnya wajar gitu loh. Udahlah, udah pasti pertanyaan Bapak, nggak usah diperdebatkan lagi, nggak usah ditanya lagi. Tapi makin lama hamba Tuhan A merespon, hamba Tuhan B merespon, hamba Tuhan C merespon, dan mereka itu boleh dibilang adalah sumber-sumber ketika saya nggak tahu sesuatu, saya browsing, saya cari tahu dari mereka. Saya pikir-pikir, awalnya sudahlah, ngapain sih kayak gini-gini dipikirin gitu, buang-buang waktu. Tapi saya renungkan ya, ini kan masalah penyaliban Yesus. Kalau Bapak Ibu ingat, masalah penyaliban Yesus di satu peristiwa ini banyak sekali kontroversi. Ada yang bilang bahwa yang disalib itu bukan Yesus sebenarnya, tapi Simon orang Kirene. Ya, orang yang waktu itu bantuin Yesus ngangkat pikul salib. Ada lagi yang bilang bahwa tentang penyaliban Yesus ini sebenarnya adalah Yudas Iskariot itu ya dikatakan pahlawan atau gimana, karena tanpa dia Yesus tidak mungkin disalib. Ada yang bilang, bukan ada yang bilang, tapi ini tertulis dalam Injil Yudas. Injil Yudas itu muncul di tahun 1978. Jadi jauh sekali dengan Alkitab kita.
Dikatakan di Injil Yudas ini bahwa di hari terakhir waktu Last Supper, perjamuan terakhir di atas rumah Markus itu, Yesus bisikin Yudas, "Das, jangan lupa ya, bentar lagi hari penyalipan. Semua dijalankan sesuai rencana." Itu muncul di Injil Yudas. Kesannya Yudas itu berjasa sekali. Padahal jelas-jelas itu penyesatan. Dasarnya apa? Nggak bisa di cross check dari Alkitab. Itu pesan rahasia Yesus terbuat pribadinya Yudas. Ya. Nah, saya jadi berpikir, wah, ngeri ya sebenarnya. Terlalu banyak kepercayaan kita, apa yang kita yakini itu dibombardir, dibalik-balikin lagi. Nah, selain ini, saya berpikir apa lagi next? Latar belakang lagi nih. Di manakah Bethlehem tempat kelahiran Yesus? Mungkin Bapak Ibu yang nggak update berpikir Bethlehem itu ada di Yudea. Tapi ini saya buka, dasarnya adalah dari AI, internet. Menurut Alkitab, Yesus lahir di Bethlehem yang terletak di Palestina. Bapak Ibu, Tuhan Yesus orang Palestina menurut AI. Ya. Atau lebih spesifik di wilayah Yudea pada zaman Alkitab. Di zaman Alkitab ini Yudea. Kota ini secara historis merupakan bagian dari wilayah yang kini dikenal sebagai negara Palestina. Bapak Ibu, nggak usah pusing dengan masalah Israel dan Palestina. Itu bukan urusan kita dan kita nggak usah terlalu tahu yang gimana. Cuman yang saya mau sampaikan adalah ini ada pemutarbalikan sejarah. Sepertinya kita sedang diadu domba. Kenapa nggak negara lain? Kenapa Palestina gitu? Dan sebelumnya wilayah kekuasaan Yehuda. Jadi lokasi menurut Alkitab, Yesus lahir di Bethlehem, sebuah kota di wilayah Yudea. Tapi konteks modern saat ini, kalau anak-anak kita, penerus kita ditanya, Bethlehem itu adanya di mana? Pelajaran saat ini berada di Palestina. Itu sejak tahun 1995, kota Bethlehem, tempat kelahiran Yesus, berpindah kepada otoritas Palestina. Cukup mengkhawatirkan, Bapak. Next, latar belakang lagi. Apakah 25 Desember tanggal kelahiran Yesus? Data AI. Perayaan Natal pertama umat Katolik secara resmi tercatat tanggal 25 Desember 336 Masehi di Roma. Sebagai bagian, nah ini catatan penting, sebagai bagian dari kebijakan Kekaisaran Romawi untuk mengadopsi agama Kristen sebagai agama resmi. Jadi sebelumnya belum resmi, tahun 336 mulai direvisi supaya bisa resmi. Tapi sebenarnya, dan ini saya ada cross check sebuah video, cukup bisa dipercaya bahwa ada juga catatan perayaan lokal yang lebih awal pada tahun 126 Masehi. Cuman karena waktu itu belum resmi, jadi perayaan di tahun 126 ini belum diakui. Tapi ini mendekati kepada tahun kematian Yohanes Pembaptis. Yohanes Rasul anak Zebedius, murid Yesus. Ya. Dia meninggal tahun 96. Jadi selisihnya hanya 30 tahun. Jadi di tahun 126 ini banyak hamba-hamba Tuhan itu berpendapat bahwa itulah pertama kali kita mengadakan Natal. Tapi sekali lagi untuk memutarbalikkan, untuk mengklaim siapa yang pertama, perayaan kelahiran Dewa Matahari di Roma pada tanggal 25 Desember dimulai pada tahun 274. Jadi di antara 126 sama 336. Ketika Kaisar Aurelian menetapkan perayaan Dies Natalis Solis Invicti, kelahiran Sang Matahari yang tak terkalahkan. Bahkan perayaan ini didahului oleh perayaan Dewa Matahari lain seperti Mitras yang juga dirayakan pada tanggal yang sama. Bapak Ibu, kalau saya jujur ya, ketika saya melihat latar belakang seperti ini, saya berpikir ada sesuatu yang salah, Bapak Ibu, di dalam pergerakan kekristenan saya mungkin. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan penyaliban Yesus rencana Bapa atau iblis.
jelas rencana Bapa. Tertulis dalam Yesaya 53, tertulis dalam Mazmur 22, bahkan Yesus sendiri dalam perjanjian baru 3 kali menyatakan bahwa tentang kematian dia. Dan kalau kita melihat dari sisi iblis, kalau memang rencana dia, kenapa iblis ini pernah menggodai Yesus di padang gurun? Berarti kan sesuatu yang kontradiksi, sesuatu yang bertentangan. Jadi saya yakin bahwa ini adalah rencana Bapa dan saya bisa buktikan. Nah, kenapa kita perlu buktikan gitu loh? Supaya itu, kita orang Kristen nggak ikut-ikutan. Dan ketika anak kita bertanya, kita bisa menjelaskan sedemikian rupa. Karena lawan kita adalah internet, AI. Semua sangat terbuka. Mereka bisa mencari tahu dari sana. Dan kalau kita nggak tahu, itu sangat berbahaya Bapak Ibu. Ya, jadi fix bahwa rencana penyaliban Yesus adalah rencana Bapa. Nah, setelah mendengar beberapa kontroversi seperti ini Bapak Ibu, kontroversi ini tidak hanya sekedar butuh jawaban, tapi butuh action. Ya, saya ulangi. Tidak sekedar hanya butuh jawaban mana yang benar, mana yang salah, tapi butuh action. Kenapa? Di saat kita hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen berpikir mana yang benar, mana yang salah, iblis sedang merencanakan strateginya. Dia bermain di saat kita sedang berpikir mana yang benar, mana yang salah. Kita cari tahu, kita berdebat sana sini. Iblis strateginya jalan terus. Bikin penyesatan baru, bikin penyesatan baru, bikin penyesatan baru. Yang mungkin zaman kita nggak tahu, tapi kita nggak tahu zaman anak-anak kita. Ya. Jadi walaupun sudah jelas bahwa ini rencana Bapa, tapi kalau kita lihat di sini, di balik semua rencana, di balik semua peristiwa, iblis selalu memainkan peran, memunculkan rencana setelahnya. Jadi dia menunggangi, setelah dia tahu Bapa menyatakan rencananya, dia mulai menunggangi. Dari awalnya dia nggak tahu. Dia menunggangi setiap fakta, setiap sejarah, setiap kejadian yang ada. Akhirnya apa? Fakta sejarah mulai dikaburkan. Penyesatan di mana-mana. Kebenaran Alkitab diputarbalikkan. Muncul Injil-Injil baru yang terkesannya fenomenal, tapi nggak bisa di cross check di dalam Alkitab. Kebanyakan kesannya itu pesan rahasia Yesus kepada penulis, entah itu Injil Barnabas, entah itu Injil yang lain-lain lah, Yudas dan lain-lain gitu. Ya. Itu nggak bisa di cross check dalam Alkitab, dan akhirnya ketika begitu banyak sekali propaganda, kontroversi gitu loh. Hitler pernah bilang begini, sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, walaupun itu salah, itu akan diyakini menjadi sebuah kebenaran. Dan saya lihat iblis berusaha memainkan hal itu. Ketika saya browsing dari internet AI, itu terasa sekali bahwa iblis memainkan peranan di AI. Dia benar-benar memutarbalikkan. Ada Alkitab, tapi ada yang bukan dari Alkitab, sumber-sumber lain. Nah, jadi ketika banyak sekali hal-hal ini terjadi, tujuannya adalah untuk menggoyahkan iman kita. Kita mulai mempertanyakan eksistensi Tuhan. Saya rasa nggak ada masalah pun ya. Kadang-kadang orang Kristen, khususnya yang ikut-ikutan, pernah berkata-kata dalam hati atau terucap, sebenarnya Tuhan ada nggak sih? Saya berharap sekali jemaat di tempat ini tidak ada yang mempertanyakan Tuhan itu ada atau enggak. Ya. Kebenaran sejarah mulai dipelesetkan, mulai dikaburkan. Kita nggak tahu 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun dari sekarang
Ketika kita punya anak generasi, kita ditanya, Yesus lahir di mana? Palestina. Yesus orang Palestina. Lihat di peta, Bethlehem ada di Palestina. Kita nggak pernah tahu gitu. Tapi itu yang dia coba kabulkan dari sekarang. Dan kita juga nggak pernah tahu bahwa Natal itu ternyata bukan tanggal 25 Desember. 5 tahun, 10 tahun, 50, 100 tahun dari sekarang, kita nggak pernah tahu. Karena di tahun sekarang aja udah banyak nih aliran-aliran Kristen sudah tidak merayakan Natal. Karena mereka percaya Natal itu bukan 25 Desember. Bapak Ibu, ketika saya ngomong gini, banyak sekali sumber-sumber, baik itu sumber primer sejarah maupun dari video-video. Dan karena kita ada di GBI, setelah sekian banyak hamba Tuhan, saya cross langsung ke Pak Rubin Adi sebagai ketua GBI. Kalau dia nggak mengiyakan, saya nggak berani membawakan. Tapi semua sudah saya cross check dari A, B, C, D sampai ke Pak Rubin Adi. Ya, nah kita nggak tahu apa nanti 10 tahun, 15 tahun, 100 tahun dari sekarang, apa yang akan terjadi, apa yang kita percayai. Anak-anak kita mungkin akan malas buka Alkitab, dia lebih cenderung buka AI. Dan penyalipan itu kejam, pasti rencana iblis, gampang ya? Jadi penyalipan rencana Bapak atau iblis, karena kejam pasti iblis lah, nggak mungkin masa Bapak tega. Bermacam-macam akan dikerjakan oleh iblis untuk menyesatkan dia. Dan nanti juga akan ada orang-orang, generasi-generasi yang berikutnya akan berpikir, semua agama sebenarnya sama aja, Pak. Sama kok semua agama. Saya mau katakan saat ini, enggak sama. Kalau mereka mau menyamakan dengan Kristen, itu urusan mereka, monggo. Tapi buat saya enggak sama. Karena Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6 dia udah bilang, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Fix. Itu iman dan itu saya percaya. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku dan kita orang Kristen bilang, oh kita sama aja. Sorry, kita nggak sama. Kalau dia nggak percaya Yesus, kita nggak sama. Ya, jadi jangan terpengaruh dengan mayoritas. Biarin aja mayoritas berpendapat seperti apa. Ya, karena semua itu akan ujung-ujungnya menggoyahkan iman kita sehingga kita bingung gitu. Dan dulu saya juga berpikir, ngapain saya mikirinnya kayak gini-gini. Udah saya percaya apa yang mau saya percaya aja. Tapi ternyata nggak bisa. Dampaknya bukan buat saya pribadi. Makanya saya sekarang ketika ada apologet muda seperti Bro Edis, Bro Elia Miron, saya plus minus lah. Tapi saya lihat anak-anak muda ini mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Dia berusaha meluruskan apa yang selama ini berusaha dibelokkan. Ya. Dan kalau Bapak Ibu lihat apa yang saya paparkan di latar belakang ini, sistematis banget. Sistematis kan? Saya yakin ini bukan pekerjaan manusia. Gak terlalu jauh seorang manusia kalau mengubah Bethlehem itu dari Yehuda ke Palestina. Mengubah fakta sejarah 2000-an tahun yang lalu bahwa yang lahir itu adalah dewa matahari. Terlalu jauh manusia untuk berpikir seperti itu. Dari sini kita sadar dan Alkitab sudah menuliskan bahwa dalam Efesus 6:12 Alkitab sudah kasih tahu perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, clear. Ini sistematis, terstruktur, bukan pekerjaan manusia. Clear, ini pekerjaannya. Dan peperangan kita, Alkitab sudah mencatat memang perjuangan kita itu di sana.
kabar baiknya adalah Tuhan kita, Yesus Kristus, sudah terbukti 3 hal dikalahkan sama Tuhan kita. Yang satu adalah dosa. Dosa sudah dikalahkan sama Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang kedua, kematian sudah dikalahkan. Yang ketiga, termasuk si iblis ini, Tuhan Yesus sudah kalahkan. Jadi kunci kemenangan itu sudah ada di kita, karena Tuhan Yesus sudah memberikan kemenangan bagi kita. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa yang kita lakukan nih di zaman sekarang? Ya, kita mau masuk kepada apa yang akan kita lakukan, khususnya buat kita di tengah-tengah keluarga kita maupun di tengah gereja kita. Simpel Bapak Ibu, kita tinggal lanjutkan apa dari Efesus 6 ayat 12. Tapi mungkin kita baca dulu ya, saya baca lah. Tolong dibukakan Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ini saya kesannya kayak lagi buat horor ya, iblis mulu gitu. Cuman saya ingin memberikan satu sudut pandang baru, persepsi baru buat Bapak Ibu. Kita nggak cuma kelihatannya enak-enak aja di sini, sedangkan ada musuh yang sebenarnya tiap hari menyerang kita. Kita harus awasin dia juga gitu loh. Ya, saya setuju. Kita fokus aja sama Tuhan, tapi kita nggak bisa. Alkitab menulis banyak sekali tentang iblis dari permulaan sampai kepada akhirnya gitu loh. Ya, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Di Efesus di terjemahan sederhana Indonesia itu dia nggak pakai kata perjuangan, tapi peperangan. Next. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri supaya kamu menyelesaikan segala sesuatu. Next, nanti kita bahas ayat ini satu persatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Next. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Next. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Bapak Ibu, dahsyat ya. Ini kejadian ada di zaman sekarang, udah ada sih dari zaman dulu. Kalau kita mau lihat di Alkitab itu, setiap ada masalah Tuhan udah kasih antidot, kasih penangkal, kasih jalan keluarnya gitu loh. Dan Tuhan sudah membuktikan dengan kemenangan dari 3 hal tadi. Jadi itulah ini yang membuat saya itu semakin saya semakin cinta dengan firman Tuhan. Firman Tuhan kita itu dahsyat. Nanti saya bukain lagi beberapa hal yang membuktikan hal itu ya. Nah, jadi peperangan kita adalah yang pertama, apa yang bisa kita lakukan di zaman sekarang adalah Yang pertama adalah komitmen untuk selalu mengandalkan Tuhan. Ini saya tulis apa yang harus kita wariskan, karena saya berharap ini bukan hanya kita lakukan, tapi biarlah generasi-generasi penerus ini boleh mencontoh kita. Dan dia meneruskan apa yang dilakukan dari zaman dulu, zaman kita dan ke zaman berikutnya. Yang satu, komitmen untuk selalu mengandalkan Tuhan. Kenapa saya katakan komitmen? Karena kalau Bapak Ibu baca ayatnya, jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera.
Di mana komitmennya? Saya melihat ini sebuah komitmen bahwa ikat pinggang itu kan diikatkan. Baju jirah itu juga dipakai diikat. Kalau Bapak Ibu suka nonton film perang, dan itu harus diikat sekeras-kerasnya. Dan kalau zaman dulu yang namanya kasut itu bukan kita kayak mau pergi kasut sendal, bukan kayak kita mau pergi ke pantai pakai sendal yang bisa dicopot, enggak. Itu harus diikat karena supaya kita lari dia nggak ketinggalan. Mungkin kalau zaman sekarang tuh kayak sendal gunung lah. Ya. Jadi memang kita itu diikat oleh hal-hal seperti itu, dan itu mengikat kita sehingga kita nggak bisa dari lari kemana-mana, sehingga kita selalu mengandalkan Tuhan. Manusia pasti punya sesuatu yang dia yakini, dan manusia ini cenderung egois. Bertambah umur, bertambah logika, keyakinan dan ego juga mulai berubah. Bisa makin egois atau justru jadi bijaksana. Bisa makin mendekati kebenaran atau mulai menjauh. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti tidak akan kompromi dan menyimpang ke kanan ke kiri. Kenapa? Karena hidupnya semua diikat dengan kebenaran, dengan keadilan, dengan kerelaan untuk memberitakan itu. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti akan mengikatkan dirinya untuk bertindak dengan benar dan adil sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam hatinya. Mereka nggak akan bertindak sesuka hati mereka, tapi benar-benar apa kata. Dan dibutuhkan orang-orang yang berani bayar harga dan mengandalkan Tuhan apapun konsekuensinya. Bisa miskin, bisa sakit, bisa disiksa, macam-macam. Tapi ketika kita mengikatkan diri, apapun konsekuensinya, kita berani ambil hal itu. Makanya dibutuhkan orang-orang yang benar-benar berani bayar harga. Ya. Nah, ini yang pertama. Ini lebih kepada mindset. Kalau saya berpikir bahasa simpelnya, hidup kita itu nggak usah aneh-aneh. Percayain aja sama Tuhan. Bahasa simpelnya itu, Tuhan ngomong apa, lakuin aja. Dan udah begitu aja. Bahasa simpelnya. Tuhan ngomong apa, lakuin. Jadi kita punya mindset tuh clear. Gak dalam perjalanan mengiring Tuhan itu kita bingung antara kebenaran satu dan kebenaran Tuhan ini kita perdebatkan sendiri di dalam logika kita. Akhirnya kita bingung dan cenderung keegoisan kita membuat kita nggak adil. Karena kita akan berpikir apa yang lebih menguntungkan buat diri saya sendiri, apa yang lebih menguntungkan buat golongan saya gitu. Jadi kita nggak terikat dengan keadilan, dengan kebenaran. Sehingga segala sesuatunya itu relatif berdasarkan apa yang saya mau, apa yang kita mau. Makanya penting untuk komitmen untuk mengandalkan Tuhan. Jadi bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Ya, jadi kepada mindset bahwa kita clear apa yang Tuhan bilang. Gak usah lihat kiri kanan, jalanin aja. Oke. Yang kedua adalah hidup oleh firman. Di ayat 16-17, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Hidup oleh firman. Ini yang harus saya sangat excited sekali terakhir-terakhir ini. Sangat excited. Kita tahu iman timbul dari pendengaran akan firman. Dan iman ini harus aktif. Tunjukkan imanmu, tunjukkan perbuatan. Ya. Iman yang saya maksud di sini adalah iman yang aktif. Dan ini yang akan kita wariskan. Bukan cuma hanya pengetahuan, tetapi kita menunjukkan kepada generasi penerus kita, ini iman kita dan ini yang kita lakukan. Besok kamu lakuin seperti ini. Tentu dasar firman Tuhan. Ya. Yesus ketika dicobai mematahkan rencana iblis juga dengan firman. 3 kali Yesus dicobai, 3 kali dia bahas, ada tertulis, ada tertulis. Saya membuat firman Tuhan ini keren banget. Ya. Sebelum poin ketiga, kita tahu target utama iblis adalah keluarga, khususnya kepala keluarga. Bapak-bapak, ya bapak-bapak yang ada di tempat ini. Bapak-bapak ini adalah target
operasi utama. Sisanya tetap semuanya kena, termasuk anak-anak juga. Jadi bayangkan kalau kita sebagai orang tua ya, baik jasmani maupun rohani, pemimpin di tempat ini ataupun pelayan di tempat ini, yang kita mempunyai anak-anak jasmani maupun anak-anak rohani, tidak baca Alkitab, tidak ngerti tentang firman Allah. Bayangkan berapa bahaya ketika anak kita datang kepada kita, "Pak, mau nanya dong Pak, Tuhan Yesus orang Palestina bener?" Ya lu lihat aja di AI, jawabannya Palestina. Ya, jawabannya Palestina. Dan zaman sekarang itu semua jawaban informasi itu terbuka lebar, Bapak Ibu. Ya. Akhirnya anak kita itu bukan hidup oleh firman, tapi dia hidup oleh AI. Bukan hidup apa kata firman, tapi hidup apa kata AI. Dan ini berbahaya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita nggak pernah mau upgrade diri kita nggak pernah mau cari tahu. Seperti yang saya pikirkan di awal, ngapain saya mikirin gini-ginian? Nggak penting. Salah. Itu yang iblis mau taruh di otak saya waktu itu. Ini penting Bapak Ibu. Kalau kita nggak berpikir ini penting, kasihan loh generasi-generasi. Saya punya anak 2. Dan saya struggle untuk menjelaskan hal-hal karena jawaban mereka tuh pertanyaan mereka tuh sungguh rumit. Bapak Ibu tahu, anak saya baru SMA kelas 1, dia udah mempertanyakan aja saya berdiskusi tentang Katolik, tentang Ortodok, tentang konsili gereja. Saya mabuk Bapak Ibu. Tapi karena itu saya jadi pintar. Masalah bentuk salib, masalah tata cara ibadah, masalah roti berubah menjadi anggur, perbedaan seperti itu sampai ke zaman reformasi ada 3 founder termasuk Martin Luther. Saya jadi belajar Bapak Ibu. Karena apa? Saya nggak mau anak saya tersesat di dunia maya. Mau nggak mau saya harus belajar. Dan saya yakin anak Bapak Ibu bisa jadi seperti itu. Cuma masalahnya mereka berani nanya bapaknya atau enggak, berani nanya ibunya atau enggak. Ya, semoga kita ketika anak kita datang, udah nggak usah banyak tanya, papa lagi pusing. Udah nggak usah banyak tanya, mama lagi kerja. Cari tahu aja sendiri. Pertanyaan fundamental seperti ini yang berhubungan dengan iman, kita harus dampingin Bapak Ibu. Cari tahu sama-sama. Ya. Kalau enggak, lucu kan? Anak. Gimana cara berperang lawan iblis? Tunggu saya chat GPT dulu tanya. Cara mengalahkan iblis. Lucu. Padahal kita ada jawabannya dan itu lebih akurat. Saya praktekkan hal ini di rumah. Saya bilang ke anak-anak saya, kalau kalian ada pertanyaan, tanya papa mama. Kalau pertanyaannya mudah, saya pasti bisa jawab. Tapi kalau pertanyaannya sulit, saya nggak ada waktu, terus karena itu pertanyaannya pagi, saya harus ke kantor dan kita ketemu lagi malam. Saya kasih dia beberapa bahan untuk dia pelajari. Contoh orang-orang yang memang sudah terbukti. Pertama tentu Alkitab. Tapi kalau kamu mau cross check, kamu cross check dari si A, si B, si C. Orangnya nggak boleh meleset dari itu. Setelah saya pulang kerja, saya ketemu dia, berdiskusi lagi. Kita sama-sama berdiskusi. Saya juga cari tahu. Jadi di mobil itu saya pasang, saya cari tahu, saya sambil dengar, pulang pergi. Jadi ketika kita pulang malam ketemu di rumah, kita udah bisa berdiskusi. Intinya adalah kita, Bapak Ibu semua harus dampingin mereka. Harus capek. Saya dulu pernah ditegur sama, bukan saya sih, istri saya tepatnya, ditegur sama Pak Wijo. Ngurus anak capek katanya. Gimana ya kalau Anda dikasih tahu nggak mau, capek ngurusnya? Pak Wijo dengan santai dia bilang, Bu, kalau nggak mau capek nggak usah punya anak. Simpel. Sekarang kita udah punya anak, memang capek.
akan harus ngeladenin mereka karena mereka itu memang haus. Berarti apa? Anak Bapak Ibu itu pintar, otaknya jalan, muter, puaskan dia, ya. Nah, jadi intinya adalah saya kasih arahan, lihat dari mana, saya dampingin dia terus. Intinya sampai pertanyaan, sampai jadi kesimpulan, saya harus tahu dan saya harus dampingin dia. Akhirnya kita punya satu kesimpulan yang sama. Internet, AI, ini semuanya ada. Kita mau tanya apa, pasti dia bisa jawab. Tapi jauh kalau sama kita. Ya, internet AI, dia itu kan cuma kita nanya apa, dia menampilkan artikel data yang ada. Dia nggak bisa berpikir, tapi dia lihat, dia kumpulin data, oke, dia rangkum, jadilah sebuah kesimpulan yang diciptakan oleh AI. Ya, nah ini kalau kita mau bandingin sama Alkitab jauh. Karena ketika si AI ini ngumpulin artikel, iblis itu udah naruh benih-benih penyesatan di situ. Makanya tadi yang saya buka itu, AI ini menampilkan dua. Yesus orang Palestina atau Yesus orang Yehuda. Itu kan masih membingungkan, tapi itulah yang ditampilkan AI. Yang dia timbulkan adalah, oh, Natal pertama 33 tahun 336 setelah Dewa Matahari lahir. Itu yang AI timbulkan. Jadi di sini saya lihat AI ini memang dipakai iblis untuk kesannya orang Kristen tuh ngikutin yang lain gitu loh. Padahal nggak seperti itu kenyataan. Tapi itulah jawaban dari AI. Nah, dan AI ini setiap satu pertanyaan dia punya 2, 3, 4 jawaban. Dan kalau ditanya masa depan, dia nggak bisa jawab. Sedangkan Alkitab kita, dasarnya, kerennya, yang bikin saya jatuh cinta, ini ribuan tahun ditulis oleh beberapa orang, tapi nggak bertentangan. Ayat yang satu dan yang lain itu saling menguatkan. Bapak Ibu, Alkitab kita nggak pernah berubah. Ya, Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Clear, itu Alkitab asli. Yang berubah itu, kalau Bapak Ibu, enggak, Alkitab berubah, itu terjemahannya. Alkitabnya nggak pernah berubah, terjemahannya berubah. Contoh, sekarang kan udah ada nih, TB edisi 2. Banyaklah sekarang terjemahan-terjemahannya. Contohnya begini. Dulu, ketika korban persembahan itu kita bilangnya korban. Tapi sekarang diganti kurban. Kenapa? Karena zaman sekarang korban itu, zaman sekarang korban perampokan, korban bullying, korban pelecehan. Jadi digantilah kurban. Tapi esensinya, Alkitab aslinya, bahasa Ibrani, bahasa Yunani sama. Jadi Alkitab itu ribuan tahun nggak pernah berubah, selalu ayat-ayat mendukung satu sama lain. Dan apa yang tertulis itu digenapi. Ini yang AI nggak punya. AI nggak usah jauh-jauh lah. Bapak Ibu tanya aja, besok saham apa yang naik, koin kripto apa yang naik. Kalau dia bisa jawab, jago. Nggak bisa jawab kok. Saya udah coba. Nggak bisa jawab. Nggak bisa. Dia cuma berdasarkan data aja. Jadi Alkitab kita, sedangkan AI ini udah ada versi 1, versi 2, versi 3, terakhir udah sampai versi 6. Alkitab kita dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Tapi AI versi 6 belum bisa ngalahin. Dan saya yakin dia nggak bakal bisa ngalahin. Nggak ada buatan di dalam AI. Jadi kalau kita orang Kristen nggak percaya firman dan nggak mau hidup oleh firman, kita mau percaya siapa? AI yang paling canggih nih, AI yang paling canggih. Nggak bisa Bapak Ibu. Kalau kita lihat AI, kita main AI, kita baca kita, wah itu mah langit bumi bedanya, jauh sekali. Ya, karena Alkitab adalah firman Allah yang hidup. Jadi
biasakan kita hidup oleh firman, baca firman sama-sama, bangun mesbah dalam rumah, supaya kita mengekut anak-anak, kasih contoh ke anak-anak. Dan ini yang kita wariskan kepada mereka. Dan yang terakhir adalah berjaga-jaga dalam doa yang tak putus-putus. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang. Doa adalah sesuatu yang effortless tapi powerful. Maksudnya effortless ini nggak perlu kita yang ribet-ribet gimana, harus ke gereja dulu, harus kemana dulu. Tinggal kita diam, duduk, kita berdoa. Effortless kan? Tapi itu powerful. Kalau kita mau beribadah ke gereja, kita harus ke gereja. Kita harus menyembah, kadang-kadang beberapa itu kita harus pakai gitar, ambil gitar. Tidak, kita tinggal stay di tempat, mungkin di tempat Bapak Ibu sekarang, tinggal duduk aja, Bapak Ibu berdoa. Effortless, so powerful. Dan doa adalah bukti kita percaya sama Tuhan. Doa yang belum dijawab Tuhan akan membuat kita lebih kuat, lebih sabar, dan lebih setia. Doa bukan untuk memuaskan diri sendiri, tapi juga bagi orang lain dalam menyelesaikan pekerjaan Bapa. Doa ini saya beberapa pelayanan di dalam gereja, entah di dalam gereja maupun di luar gereja, saya banyak sekali ngikut lah. Mau dari BPR, mau dari keuangan, apapun temanya. Pada satu titik, semakin canggih materi ini, poinnya satu, doa. Pernikahan, doa. Bimbingan pernikahan, doa. Keuangan, doa. Semua dasar itu doa, doa, doa firman, udah itu aja. Jadi jangan pernah menyepelekan doa. Oke, Bapak Ibu, 3 hal yang saya sampaikan di atas ini, ya, poin 1, 2, 3, yang mengandalkan Tuhan, hidup dalam firman, dan berjaga-jaga dalam doa yang tak putus. Ini bukannya rumus penangkal iblis. Poinnya adalah, ini adalah sebuah gaya hidup yang harus dibangun setiap hari. Ini, sekali lagi, ini adalah sebuah gaya hidup yang harus dibangun setiap hari kalau kita mau kuat melawan iblis. Kita punya pertahanan kuat terhadap iblis, dan kita punya penyerangan juga kuat terhadap iblis. Ini enggak sekedar rumus penangkal iblis. Itu cuma Bapak Ibu ya. Kita ngomongin film kungfu lagi nih. 1 jurus emang bisa langsung didapat dalam 1 hari 2 hari? Nggak bisa. Itu dia berlatih bertahun-tahun dia melatih. Sama. Kita juga setiap hari kita lakukan, sampai kita menemukan kuasanya, kita menemukan habitnya, kita menemukan segala sesuatu yang sampai itu menjadi gaya hidup. Nah, gaya hidup inilah yang mau kita lakukan. Bisa kasih contoh kepada teman-teman, kepada anak-anak, dan itu kita wariskan. Dan kita ajarkan generasi penerus ini untuk melakukan hal yang sama buat generasi berikutnya. Ini harus dibangun setiap hari. Jadi Bapak Ibu sadarilah medan peperangan yang sedang kita hadapi. Latihlah tubuh kita, latihlah roh kita, latihlah jiwa kita untuk kita bisa membentuk sebuah gaya hidup supaya kita bisa menang terhadap semua itu. Kita harus mempersiapkan diri dan generasi penerus untuk siaga dalam medan peperangan. Para pengajar, orang tua, guru sekolah minggu, pengkhotbah, siapapun mereka yang mengajar, tolong ingat, please, jangan ngomong Jesus love you, Jesus love you, Tuhan mengasihimu, Tuhan memberkatimu, Tuhan sayang sama kamu. Bapak Ibu, itu bagus. Tapi latihlah mereka di generasi-generasi penerus ini untuk mereka siap berperan.
Mereka nggak cuma tahu Tuhan sayang sama dia. Bahkan anak-anak kita, anak-anak kecil ini, anak-anak sekolah minggu, tahu kok Tuhan sayang sama dia. Jadi kalau setiap kali mereka datang sekolah minggu, mereka datang ke gereja, mereka datang ke seminar, isinya cuma Jesus love you, God bless you. Boring Bapak Ibu. Kita diiming-imingi kata-kata manis, tapi kita nggak pernah diajar berperang. Ujung-ujungnya apa? Pulang dari tempat itu, kita langsung kalah. Kita nggak dapat apa-apa, kita nggak diajarin apa-apa, kita nggak diajarin cara untuk berperang. Hidup oleh firman, doa, kita nggak diajarin, mengandalkan Tuhan, kita nggak diajarin. Kita cuma dikasih kata-kata manis, Jesus love you. Pulang dari gereja, kita kalah lagi, sampai minggu depan, baru dapat sesuatu yang baru lagi. Bolak-balik. Ya. Bahkan kalau yang diajar terus-menerus nih, udah diajar, kalah melulu. Akhirnya malesnya ke gereja, orang Kristen nggak ada ilmunya, nggak ada powernya, Tuhan nggak ada kuasanya, orang jatuh melulu. Lihat tuh orang Kristen tuh yang kayak gitu, itu koruptor orang Kristen. Karena nggak diajarin. Diajarin cuma Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyembuhkan. Saya juga tahu, semua orang juga tahu. Jangan itu mulu yang diajarin. Ajarin dia, latih mereka untuk hidup oleh firman, hidup mengandalkan Tuhan, doa. Masa kalah yang sebelah aja doa sehari 5 kali. Itu tanpa doa makan. Masa kita kalah? Ya? Kalau enggak, percuma. Kayak gitu-gitu. Ya. Itu sama kayak saya punya anak, saya ngomong, misalkan kamu anak saya ngomong, udah kamu duduk manis aja di sini, tenang-tenang aja. Selama ada papa, kamu beres, kamu duduk manis aja. 10 tahun, 25 tahun dari sekarang, saya cuma punya baby yang badannya besar aja. Saya nggak pernah ngelatih dia untuk berperang. Lempar ke seperti pernah kan tahu kan bagaimana cara Raja Wali melatih anaknya kan? Dari atas tuh dilempar, set. Bukannya udah ikut papa aja. Ya udahlah, begitu nggak ada, lenyaplah semua. Ditambah dengan kata pemanis, apa sayang sama kamu. 10 tahun dari sekarang kita punya giant baby. Ya. Kenapa kita nggak pernah dilatih? Kita harus melatih diri kita untuk berperang. Dan kita harus ajarin generasi-generasi itu untuk latih mereka untuk berperang. Nah, ini perperangan melawan darah dan dagingnya supaya kuat di dalam Tuhan. Ya. Oke, saya sampai ke ujung terakhir. Mungkin saya minta teman-teman dari pemusik, dari WL boleh ke depan. Bapak Ibu biarlah next. Bapak Ibu biarlah hari ini mungkin firman yang Bapak Ibu baca mengenai Efesus 6 ayat 10 sampai 20 tentang perlengkapan rohani, tentang iblis-iblis itu sudah sering dengar. Tapi mungkin selama ini Bapak Ibu belum dapat satu poin yang kenapa saya harus melakukan ini? Mengapa ini menjadi tugas saya? Apa urgensinya saya melakukan ini sekarang? Nanti-nanti aja. Ya, iblisnya memainkan. Ini sangat tersistematis, sangat tersistem, sangat terstruktur, sangat masif. Sementara kita cuma memikirkan jawaban. Ini kita harus bangun sekarang Bapak Ibu. Ya. Supaya apa? Nggak generasi berikutnya terhilang nanti. Karena semuanya mulai blur. Ada yang pernah bilang bahwa kekristenan tidak punya cucu. Artinya generasi ketiga belum tentu sama dengan generasi kedua. Tapi hari ini setelah mendengar firman ini, kita semua berharap hari ini kita akan bangun sebuah gaya hidup Kristen untuk kita wariskan dari generasi ini dan mempersiapkan mereka generasi berikutnya untuk mewariskannya lagi kepada generasi selanjutnya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara di tempat ini. Hamba-Mu berdoa biarlah
Engkau yang menyempurnakan firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan, Tuhan. Tuhan, Engkau Alfa dan Omega, Engkau selalu ada, Engkau yang awal dan yang akhir. Engkau selalu ada di setiap musim dunia ini. Engkau yang selalu ada di setiap musim kehidupan kami, Tuhan. Engkau tahu keluarga kami, Tuhan. Ajar kami untuk setia, haus dan lapar akan Engkau, ya. Ajar kami untuk tidak egois memikirkan diri sendiri, Tuhan, tapi memikirkan sesama kami, memikirkan anak-anak kami, generasi penerus kami, Tuhan. Kami rindu, Tuhan, generasi-generasi penerus ini, Tuhan, tidak terhilang, Tuhan, tidak tersesat, Tuhan, tetapi mereka boleh dikenal sebagai generasi ilahi yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi sesamanya, Tuhan. Kau boleh pakai kami, Tuhan, di tempat ini, Tuhan. Biarlah Kau bekerja dengan cara-Mu. Terima kasih, Tuhan. Kau berkati setiap jemaat di tempat ini, Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur sama-sama. Bapak Ibu kita katakan amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari bertugas, saya mau ke depan. Sambil persembahan dijalankan, kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang begitu luar biasa pada sore hari ini. Firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Biarlah firman-Mu boleh berdiri pada kehidupan kami, tertanam dan menghasilkan buah-buah yang manis dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Kau memberikan setiap tangan yang boleh memberi pada sore hari ini, dan yang belum memberi juga Tuhan Yesus. Kau memberkati, memberkati sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memberi, Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk memberi, sama-sama kita mengatakan amin. Haleluya. Tuhan, I am
Saya melihat ada jemaat baru yang boleh hadir ya pada ini. Mari jemaat yang baru pertama kali hadir boleh bangkit berdiri. Kita boleh berkenalan satu dengan yang lainnya. Kalau belum ada tempat ibadah yang tetap, minggu depan boleh datang kembali ke Sungai Yordan Depok. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman sepekan, seperti biasa setiap hari Sabtu akan diadakan ibadah teens dan youth. Untuk waktu dan tempatnya akan diinfokan di grup. Yuk, bagi yang merasa masih youth dan teens, yuk ajak teman-teman semua, boleh pacar, boleh sahabat, ya bersama-sama kita bertumbuh di dalam Tuhan. Okay? Tiba saatnya kita akan tutup ibadah kita. Mari teman-teman berdiri. Pelajaran bersama biarlah kita hadirkan diri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara terkasih, mari kita angkat hati dan hati kita untuk berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Supaya percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat sore, selamat hari.